Namun ternyata di sana ia merasa tidak puas gitu ya dengan sistem koedukasi yang ada di dalam sistem sekolah tersebut, di mana mencampurkan antara laki-laki dan perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Religi, podcast Ruang Ngariung si Cepot, sarana informasi cerdas, elegan, praktis, orisinil dan tepat. Alhamdulillah, di momen Ramadan kali ini kita isi kegiatan selalu dengan hal-hal yang positif. Dan untuk saat ini kita akan kembali membahas mengenai tokoh-tokoh Islam yang populer, yang berpengaruh tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Nah, kebetulan saat ini kita ada tokoh Indonesia nih yang akan kita bahas, dan itu tokoh wanita lagi. Nah, bersama kita telah hadir Ibu Haji Neneng Santijaya. Beliau adalah guru agama Islam PNS dari Kecamatan Tegal. Assalamualaikum. Siapa sih tokoh Islam yang akan kita ulas hari ini? Mangga, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan tentang sesuatu hal yang istimewa yang pernah dilakukan oleh seorang tokoh muslimah yang berasal dari Indonesia, tepatnya dari kota Padang Panjang, Sumatera Barat, yaitu Syekhah Rahmah El Yunusiyah. Syekhah Rahmah El Yunusiyah. Iya. Waduh, luar biasa. Kayaknya baru dengar juga nih. Yang kita dengar biasanya Era Kartini, ya, terus siapa lagi tuh? Dewi Sartika. Iya, banyak. Nah, sekarang siapa beliau gitu ya? Siapa beliau? Oke, Syekhah Rahmah El Yunusiyah ini adalah seorang perempuan hebat yang berasal dari kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Beliau lahir pada tanggal 29 Desember. Ya, beliau saat ini dikenal sebagai seorang tokoh pembaharu pendidikan Islam di Indonesia, khususnya pendidikan bagi muslimah, ya seperti itu. Nah, awal ceritanya kenapa beliau kemudian menjadi terkenal, menjadi tokoh yang seperti ini adalah berlatar belakang dari pengalaman hidupnya. Saat itu beliau bersekolah di Diniyah School di Padang Panjang. Namun ternyata di sana ia merasa tidak puas gitu ya dengan sistem koedukasi yang ada di dalam sistem sekolah tersebut, di mana mencampurkan antara laki-laki dan perempuan seperti itu. Kemudian beliau intensif belajar kepada ulama-ulama yang ada di Minangkabau, di mana saat itu kebiasaan seperti itu tuh nggak umum untuk perempuan-perempuan muslimah belajar kepada ulama-ulama yang terkenal. Namun beliau tetap belajar, dan selain itu beliau juga banyak mencoba untuk mencari ilmu di luar ilmu pengetahuan yang didapatkan dari para ulama tersebut, seperti keterampilan-keterampilan dan sebagainya. Kemudian atas dukungan dari kakak beliau yang juga merupakan tokoh dari Sumatera Barat juga, beliau mendirikan pada tanggal 1 November 1923, yaitu yang disebut dengan Madrasah Diniyah Putri Padang Panjang, ya, atau disebut juga Al-Madrasah Adiniyah Lil Banat di Padang Panjang, Sumatera Barat. Nah, keistimewaannya adalah ya dari Syekhah Rahmah El Yunusiyah ini adalah perguruan yang dia dirikan itu adalah perguruan tinggi pertama untuk perempuan di Indonesia pada saat itu. Iya. Di dunia juga. Di dunia juga. Iya, seperti itu. Nah, kemudian hal inilah yang menarik bagi Syekh Abdurrahman Taj yang berasal dari Universitas Al-Azhar di Kairo. Ketika beliau mempunyai kesempatan berkunjung di Indonesia pada tahun 1957, Syekh Abdurrahman Taj ini kemudian berkunjung juga ke Diniyah Putri milik dari Syekhah Rahmah El Yunusiyah ini. Di sana Syekh Al-Azhar ini belajar langsung apa yang dilakukan oleh Rahmah El Yunusiyah di lembaganya tersebut, ya. Salah satu universitas yang tertua di dunia ini tuh nggak segan ternyata ya untuk belajar ke seorang perempuan di sebuah negara yang mungkin saat itu masih seperti itu belum diperhitungkan. Namun ternyata apa yang dilakukan oleh
Rahmah El Yunusiah ini menarik bagi beliau, bagi Syekh dari Universitas Al-Azhar ini. Kemudian setelah belajar dari Rahmah El Yunusiah ini, beliau kembali ke Kairo, kembali ke Mesir, dan tak lama kemudian akhirnya beliau mendirikan, membuka pendidikan khusus perempuan yang bernama Kuliah Lil Banat. Oh, berarti sebelumnya belum ada. Sebelumnya belum ada sama sekali, dan terinspirasi oleh Rahmah El Yunusiah untuk membentuk hal yang serupa dengan yang didirikan oleh Rahmah El Yunusiah di Padang Panjang, Sumatera Barat. Nah, karena itulah akhirnya Syekh Rahmah El Yunusiah ini dipanggil ke Kairo. Untuk apa? Ternyata beliau dipanggil ke Kairo itu ke Universitas Al-Azhar untuk diberikan penghargaan. Penghargaan di mana penghargaan itu belum pernah sekalipun diberikan kepada perempuan. Kalau laki-laki pernah, tetapi kepada perempuan yang setara dengan gelar Syekh yang diberikan untuk Syekh Al-Azhar. Karena itulah sekarang nama beliau disandingkan dengan gelar Syekhah Rahmah El Yunusiah, seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang tokoh-tokoh perempuan yang lainnya yang ada di Indonesia, seperti misalnya yang cukup terkenal ada Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini ini kan terkenal dengan pemikirannya yang dibukukan Habis Gelap Terbitlah Terang oleh Aben Danon. Syekhah Rahmah El Yunusiah, pemikirannya bahwa perempuan, khususnya muslimah, itu punya hak yang sama untuk bisa belajar seperti laki-laki. Dan istimewanya lagi, di sekolahnya tersebut, Rahmah El Yunusiah tidak hanya memikirkan tentang pelajaran formal, pelajaran umum dan pelajaran agama, tetapi juga memberikan banyak-banyak pelatihan keterampilan bagi siswanya sebagai bekal hidup, supaya perempuan itu selain pandai, dia juga punya keterampilan seperti itu. Beliau terus membaktikan dirinya di pendidikan Islam ini, khususnya untuk muslimah ini, sampai usia beliau yang ke-69 tahun, karena beliau akhirnya wafat pada tahun 1969. Nah, itulah kurang lebih keistimewaan kisah singkat dari seorang Syekhah Rahmah El Yunusiah. Menarik sekali dan luar biasa ya. Nah, mungkin untuk generasi muda kita nih, apa yang bisa kita dapatkan atau kita sampaikan kepada mereka? Khususnya untuk remaja muslimah, seperti itu. Tentu banyak teladan yang bisa kita ambil dari beliau Akan tetapi yang paling utama adalah meniru betapa beliau itu sangat gigih di dalam memperjuangkan hak kaumnya. Muslimah pada khususnya. Beliau berpikir ke depan bahwa seorang muslimah itu tidak boleh tidak punya ilmu. Karena apa? Karena wanita itu adalah madrasah yang pertama bagi seorang perempuan. Karena itu seorang remaja muslimah bisa mengambil semangat itu, bahwa mereka yang mempunyai kemudahan mengakses fasilitas pendidikan di saat ini, jangan menyia-nyiakan itu. Artinya kita menuntut ilmu dengan serius, dengan rajin, adalah sebagai bekal untuk kehidupan kita nanti. Bukan semata-mata karena memenuhi tugas kita, bukan semata-mata karena memenuhi keinginan orang tua, tapi adalah sebagai bekal bagi kita juga untuk memenuhi kebutuhan kita, kehidupan kita di masa depan. Dan pada saatnya mudah-mudahan nanti muncul the next Syekh. Insya Allah. Karena di Indonesia sendiri kita lihat banyak tokoh-tokoh wanita dan muslimah yang bisa tampil ke depan. Mereka tampil ke depan tapi tetap tidak melupakan kodratnya sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, seperti itu. Luar biasa. Cuman karena waktu juga ini kita depannya cukup sampai di sini. Kalau ada edisi berikutnya kita sambung lagi Bu ya. Insya Allah siap. Baik, demikian pembahasan kita mengenai tokoh Islam. Pada akhirnya kita berharap mudah-mudahan generasi muslimah kita di Indonesia ini bisa memberi kebanggaan sama seperti dengan Syekh Rahmah El Yunusiah. Baik sobat religi Ruang Ngariung Sicepot, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor, kita sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.